Abraha al-Ashram adalah seorang gubernur Kristen dari Yaman yang terkenal dalam sejarah Islam karena upayanya untuk menghancurkan Ka'bah di Makkah. Peristiwa ini dikenal sebagai Ashab al-Fil atau pasukan gajah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fil dalam Al-Quran. Namun, sebelum ia memutuskan untuk menyerang Makkah, berbagai peristiwa besar terjadi di Yaman yang menunjukkan ambisi, kekuasaan, dan juga kesesatan arah pemikiran Abraha dalam menyebarkan pengaruh agamanya. Para ulama dan ilmuwan Muslim klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan Al-Azraqi memberikan penjelasan panjang tentang latar belakang politik dan keagamaan yang melatar belakangi perang dan ekspedisi Abraha itu. Ketika Abraha memegang kendali di Yaman, wilayah itu sebelumnya merupakan jajahan dari Kekaisaran Habasyah yang beragama Nasrani. Abraha diangkat sebagai gubernur oleh Raja Najasyi dari Habasyah setelah mengalahkan pasukan Zunuwas, seorang penguasa Yahudi dari suku Himyar yang pernah membantai umat Nasrani di Najran. Setelah kemenangan itu, Yaman berada di bawah kekuasaan Habasyah dan menjadi wilayah penting di selatan Jazirah Arab. Abraha dikenal sebagai pemimpin yang cerdas namun ambisius. Ia ingin menjadikan Yaman sebagai pusat keagamaan dan perdagangan yang dapat menyaingi Makkah. Karena itu, ia membangun sebuah gereja megah di kota San'a yang dinamakan Al-Qullais. Bangunan itu dibuat dengan keindahan yang luar biasa, dihiasi dengan emas, marmer, dan ukiran halus untuk menarik perhatian bangsa Arab agar beralih dari Ka'bah ke gereja tersebut. Namun, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, kaum Arab merasa tersinggung dengan usaha Abraha yang ingin menandingi kehormatan Baitullah di Makkah. Mereka meyakini bahwa Ka'bah adalah rumah suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail sebagai tempat ibadah untuk mengesahkan Allah. Salah seorang dari bangsa Arab dikisahkan datang ke gereja Al-Qullais lalu mengotorinya sebagai bentuk penghinaan terhadap upaya Abraha. Ketika kabar ini sampai kepada Abraha, kemarahannya meluap dan ia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah sebagai pembalasan. Maka dimulailah persiapan besar yang menjadi cikal bakal ekspedisi militer menuju Makkah. Sebelum pasukannya berangkat, Abraha menyusun strategi yang sangat matang. Ia mempersiapkan pasukan besar dari Yaman yang terdiri dari tentara Habasyah dan beberapa kabilah Arab yang tunduk kepadanya. Dalam rombongan itu juga terdapat gajah perang besar yang menjadi simbol kekuatan pasukan tersebut. Menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Azraqi dan Al-Tabari, gajah utama bernama Mahmud yang dibawa dari Afrika untuk digunakan sebagai alat penghancur Ka'bah. Bagi bangsa Arab, melihat gajah adalah sesuatu yang luar biasa karena hewan itu tidak pernah hidup di Jazirah Arab, sehingga pasukan ini dikenal sebagai Ashab al-Fil, pasukan bergajah. Sebelum mencapai Makkah, Abraha terlebih dahulu menundukkan beberapa kabilah di sepanjang jalur perjalanannya. Ia memerangi suku-suku yang berusaha menghalangi pasukannya, seperti suku Kinanah dan suku Quraisy kecil di wilayah Taif. Namun, sebagian suku justru memilih untuk tunduk dan menawarkan bantuan. Salah satu kisah yang dicatat oleh para ulama adalah pertemuan antara Abraha dan Abu Rigal, seorang laki-laki Arab yang bersedia menjadi penunjuk jalan menuju Makkah dengan imbalan harta. Ia kemudian mati di tengah perjalanan dan jasadnya dilempari batu oleh bangsa Arab yang datang kemudian sebagai simbol pengkhianatan terhadap kehormatan tanah suci. Abraha juga sempat menjarah harta dan ternak milik penduduk Makkah. Salah satunya adalah 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Saat Abraha tiba di perbatasan Makkah, ia mengirim utusan untuk menyampaikan pesan bahwa ia tidak bermaksud memerangi penduduk, melainkan hanya ingin menghancurkan Ka'bah agar manusia berhenti berziarah ke sana. Abdul Muthalib lalu menemui Abraha untuk menuntut agar unta-untanya dikembalikan. Ketika Abraha mendengar permintaan itu, ia terkejut dan berkata bahwa ia menyangka
Abdul Muthalib akan memohon agar Ka'bah tidak dihancurkan. Namun, Abdul Muthalib menjawab dengan perkataan yang kemudian menjadi terkenal. Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Ka'bah memiliki pemilik yang akan menjaganya. Perkataan ini menurut para ulama adalah bentuk keyakinan mendalam akan penjagaan Allah terhadap rumahnya. Setelah itu, Abraha bersiap untuk melaksanakan serangannya. Ia menyiapkan pasukan dan mendekatkan gajah besar ke arah Makkah. Namun, menurut riwayat, ketika gajah itu diarahkan ke arah Ka'bah, ia enggan bergerak. Jika diarahkan ke arah lain, ia mau berjalan. Tetapi begitu menghadap ke Makkah, ia berlutut dan menolak maju. Di saat itu, Allah menurunkan azab yang mengerikan. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Fil, pasukan Abraha dihancurkan dengan batu-batu kecil dari tanah yang dibawa oleh burung-burung ababil. Setiap batu menghantam kepala pasukan dan menembus tubuh hingga mereka mati berjatuhan. Abraha sendiri dikisahkan terluka parah dan dalam perjalanan pulang ke Yaman, tubuhnya mulai hancur sedikit demi sedikit hingga mati dalam keadaan hina. Para ilmuwan Muslim memandang peristiwa ini bukan sekadar kejadian sejarah, tetapi juga sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan bahwa Ka'bah berada di bawah penjagaan langsung dari Rabb semesta alam. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa pengiriman burung ababil dan kehancuran pasukan bergajah adalah mukjizat nyata sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Ia menulis bahwa tahun terjadinya peristiwa itu dikenal sebagai Am Al-Fil, tahun gajah, yang juga menjadi tahun kelahiran Rasulullah. Al-Tabari menambahkan bahwa peristiwa ini adalah isyarat dari Allah kepada bangsa Arab bahwa masa kenabian akan segera datang dan Ka'bah akan kembali menjadi pusat ibadah tauhid sebagaimana pada masa Nabi Ibrahim. Menurut sebagian ahli tafsir seperti Al-Zamakhsyari, tindakan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah adalah bentuk kesombongan terhadap Allah karena ia berusaha meruntuhkan simbol tauhid demi kepentingan politik dan agama yang disesatkan. Ia tidak menyadari bahwa rumah itu bukanlah sekadar bangunan batu, melainkan tempat yang dimuliakan oleh seluruh para nabi dan dijaga oleh malaikat. Sementara itu, Imam Al-Qurtubi menekankan bahwa pasukan Abraha adalah peringatan bagi setiap penguasa yang mencoba menentang kehendak Allah atau menghancurkan syiar-syiarnya. Mereka mungkin datang dengan kekuatan besar, tetapi pada akhirnya binasa karena kekuasaan Allah yang tak tertandingi. Para ilmuwan sejarah Islam juga menjelaskan bahwa peperangan Abraha sebelum masuk ke Makkah menunjukkan kesombongan manusia ketika mengandalkan kekuatan duniawi. Dalam catatan Al-Azraqi, Abraha telah menaklukkan banyak wilayah di Yaman dan Hijaz sebelum berhadapan dengan kehendak Allah di Makkah. Ia berperang bukan untuk kebenaran, melainkan untuk ambisi dan kejayaan diri. Maka Allah menghinakannya dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh manusia. Azab berupa batu kecil dari langit lebih mematikan daripada senjata apapun yang ia bawa. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak membutuhkan pasukan manusia atau bala tentara untuk menghancurkan musuhnya. Peristiwa Abraha menjadi pelajaran besar bagi umat Islam bahwa kehormatan rumah Allah tidak dapat diruntuhkan oleh siapapun. Ka'bah bukan hanya simbol, melainkan pusat tauhid yang menjadi arah ibadah seluruh kaum muslimin di dunia. Setiap langkah Abraha yang menuju ke Makkah menjadi catatan sejarah tentang bagaimana kesombongan dan kebencian terhadap kebenaran selalu berakhir dengan kehancuran. Ulama menegaskan bahwa meskipun Abraha memiliki pasukan yang kuat, ia gagal melawan kekuasaan Allah karena tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kehendaknya. Kisah ini juga menjadi penegasan bagi manusia bahwa Allah selalu menjaga agamanya dengan cara yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Para ulama tafsir mengatakan bahwa burung ababil yang disebut dalam surah Al-Fil
tidak harus dipahami semata-mata sebagai jenis burung tertentu, melainkan sebagai tanda bahwa Allah dapat menggunakan makhluk sekecil apapun untuk menghancurkan pasukan terkuat sekalipun. Sebagaimana Allah telah menghancurkan pasukan Abraha, demikian pula Allah akan menjaga kehormatan Ka'bah dan agama Islam sampai hari kiamat. Dengan demikian, peperangan oleh Abraha sebelum menyerang Makkah bukan sekadar kisah peperangan duniawi. Itu adalah kisah tentang benturan antara kesombongan manusia dan ketundukan sejati kepada Allah. Ia menjadi cermin bagi generasi setelahnya bahwa siapapun yang menentang kehendak Allah akan berakhir dalam kehinaan. Abraha yang dulunya dielu-elukan sebagai penguasa besar, akhirnya mati tanpa kemuliaan, sementara Ka'bah tetap berdiri hingga kini sebagai pusat tauhid dan bukti nyata bahwa Allah menjaga rumahnya dari setiap tangan yang berniat jahat. Setelah kehancuran pasukan Abraha di lembah Makkah, kisah itu tidak berhenti pada runtuhnya kekuatan bergajah semata. Banyak ilmuwan Muslim kemudian menelusuri lebih dalam sebab-sebab yang melatar belakangi kejatuhan Abraha, bukan hanya sebagai peristiwa azab, tetapi sebagai pelajaran sejarah dan tanda kebesaran Allah yang mengandung makna spiritual yang mendalam. Sebab, dalam pandangan para ulama, setiap peristiwa besar yang Allah izinkan terjadi di muka bumi, terutama yang menyentuh tanah suci, tidaklah terjadi tanpa hikmah yang agung di baliknya. Abraha sebelumnya adalah seorang pemimpin yang menganggap dirinya pembela agama dan penegak kebenaran. Ia berkeyakinan bahwa dengan membangun gereja besar di San'a, ia telah menegakkan rumah ibadah yang suci. Namun, seperti dikemukakan oleh Imam Al-Baghdadi dalam penjelasannya mengenai sejarah Yaman, niat Abraha tidak dilandasi keikhlasan, melainkan kesombongan. Ia ingin mengalihkan pusat ziarah bangsa Arab dari Makkah ke Yaman agar semua perdagangan, pengaruh, dan penghormatan umat manusia tertuju kepadanya. Ia meniru bentuk ibadah, tetapi hatinya dipenuhi dengan hawa nafsu, kekuasaan. Para ilmuwan Muslim menggambarkan bahwa inilah bentuk penyimpangan niat yang berakhir pada kehancuran. Setelah ia gagal mencapai Makkah dan menyaksikan pasukannya binasa, berita tentang kekalahannya menyebar ke seluruh jazirah Arab. Kaum Quraisy dan seluruh bangsa Arab merasa bahwa peristiwa itu merupakan tanda nyata penjagaan Allah terhadap rumahnya. Tidak ada seorang pun yang mampu mengganggu kehormatan Ka'bah tanpa menghadapi murka ilahi. Menurut penjelasan Imam Al-Suyuti, peristiwa itu meneguhkan keyakinan bangsa Arab terhadap keagungan Ka'bah dan sekaligus menjadi pengantar bagi lahirnya Rasul terakhir yang membawa risalah tauhid murni. Tahun itu pun diabadikan sebagai tahun gajah, menjadi penanda sejarah yang tidak pernah dilupakan. Beberapa ahli sejarah Islam menilai bahwa langkah Abraha sebelum menyerang Makkah merupakan rangkaian perang yang ia lakukan untuk meneguhkan kekuasaan politiknya di Yaman. Abraha bukan hanya pemimpin militer, tetapi juga seorang gubernur yang ambisius dalam memperluas pengaruhnya ke wilayah utara Hijaz. Ia menyerang kabilah-kabilah yang menolak tunduk, menundukkan benteng-benteng kecil di sepanjang jalur perdagangan, dan memaksa para pemimpin kabilah untuk membayar upeti. Namun, di balik kekuatan militernya, ia tidak pernah memahami kekuatan spiritual yang mengikat bangsa Arab terhadap Ka'bah. Dalam pandangan mereka, Ka'bah bukan hanya bangunan suci, melainkan pusat perjanjian antara manusia dengan Tuhannya. Inilah yang tidak dimiliki oleh Abraha, dan disinilah kehancurannya bermula. Para mufasir menjelaskan bahwa pasukan Abraha dihancurkan bukan sekadar karena dosa kesombongan, tetapi juga karena penolakan terhadap tanda-tanda kebenaran. Ketika mereka melihat gajah enggan berjalan menuju Ka'bah, itu seharusnya menjadi peringatan dari Allah agar mereka berhenti. Namun mereka tetap memaksa dan bahkan memukul hewan itu agar terus maju. Maka pada saat itulah datang pembalasan. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa batu yang dibawa burung ababil bukanlah batu biasa, melainkan batu yang sangat kecil, tetapi
memiliki panas dan daya rusak yang luar biasa. Batu itu mengenai kepala pasukan, menembus tubuh, dan menyebabkan mereka hancur seperti daun yang dimakan ulat, sebagaimana disebut dalam ayat terakhir surah Al-Fil. Ilmuwan Muslim seperti Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan peristiwa ini secara mendalam. Ia mengatakan bahwa kehancuran pasukan gajah menunjukkan bahwa kekuasaan dunia tidak akan pernah mampu menandingi kekuasaan langit. Allah ingin mengajarkan manusia bahwa tidak ada benteng, tidak ada senjata, dan tidak ada perencanaan yang dapat mengalahkan kehendak-Nya. Setiap kali manusia merasa paling kuat dan menganggap dirinya mampu menantang aturan Tuhan, maka pada saat itulah ia paling dekat dengan kehancurannya. Abraha menjadi simbol bagi pemimpin yang tersesat oleh ambisi dunia dan lupa bahwa seluruh kekuatan hakikatnya berasal dari Allah semata. Setelah kematian Abraha, Yaman mengalami kekacauan besar. Pemerintahan Habasyah di sana mulai melemah karena kehilangan pemimpin kuat yang mampu mengontrol suku-suku Arab. Banyak pasukan yang tersisa kembali ke negeri mereka dalam keadaan ketakutan, dan sebagian membawa penyakit yang menyebabkan kematian massal. Dalam catatan sejarah Islam, hal itu menjadi isyarat bahwa Allah tidak hanya menghancurkan pasukan di medan perang, tetapi juga menutup pintu kejayaan bagi negeri yang bersekutu dalam kesombongan. Yaman, yang dulunya kaya dan subur, berubah menjadi wilayah yang kehilangan stabilitas politik. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi para ilmuwan Muslim bahwa azab Allah bukan hanya berupa kematian, tetapi juga hilangnya keberkahan dan kehormatan. Para ahli tafsir seperti Al-Baidawi menyebutkan bahwa tindakan Abraha sebelum menyerang Makkah adalah bentuk nyata dari fitnah dunia yang membutakan mata hati. Ia memiliki niat membangun rumah ibadah, tetapi justru menghancurkan kehormatan agama. Ia memiliki pengetahuan tentang keesaan Tuhan dari ajaran Nasrani, namun ia menyelewengkan maknanya untuk kemegahan diri. Inilah bentuk kesalahan fatal yang sering diulang oleh manusia dalam sejarah. Ketika ibadah berubah menjadi alat untuk menguasai, ketika rumah ibadah menjadi sarana politik, maka murka Allah tidak akan lama turun. Abraha menjadi contoh yang Allah abadikan agar manusia memahami bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa diserang oleh kebatilan, meskipun datang dengan kekuatan besar. Dalam pandangan sebagian ulama kontemporer, kisah ini juga mengandung pelajaran tentang bagaimana Allah menegakkan keadilan di luar perhitungan manusia. Tidak ada satupun tangan manusia yang ikut dalam menghancurkan pasukan Abraha. Kaum Quraisy tidak perlu mengangkat senjata. Mereka hanya berserah diri dan menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah bekerja. Dari peristiwa ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwa kemenangan sejati tidak selalu datang dari jumlah pasukan atau kekuatan materi, tetapi dari keimanan dan ketundukan kepada kehendak Allah. Itulah rahasia yang membuat Ka'bah tetap berdiri meski diserang oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Beberapa ilmuwan Muslim seperti Syekh Muhammad Al-Khudaribek menulis bahwa ekspedisi Abraha adalah bentuk pertama dari invasi keagamaan di wilayah Arab. Ia tidak hanya ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi juga ingin memindahkan pusat spiritual umat manusia ke gerejanya di San'a. Namun, Allah menolak ambisi itu dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai bukti bahwa kehormatan tanah suci tidak akan pernah dipindahkan ke tempat lain. Tidak ada tangan manusia yang dapat memindahkan barakah dari tempat yang Allah pilih sendiri. Oleh karena itu, sejak peristiwa itu bangsa Arab semakin yakin bahwa Ka'bah memiliki kedudukan yang tidak dapat disetarakan oleh bangunan apapun di muka bumi. Sebagian ulama menambahkan bahwa tujuan Abraha tidak hanya bersifat religius, tetapi juga ekonomi dan politik. Makkah pada masa itu menjadi pusat perdagangan utama di Jazirah Arab. Setiap tahun, kafilah dari berbagai wilayah datang untuk berdagang sambil berziarah. Jika ia berhasil mengalihkan pusat ibadah ke Yaman,
maka arus ekonomi akan berpindah ke tangannya. Ia mengira dengan menghancurkan Ka'bah, ia akan mendapatkan kekuasaan dan kemakmuran yang lebih besar. Namun, sejarah membuktikan bahwa rencana itu berbalik menjadi kehancuran total. Gereja megah yang dibangunnya di San'a kemudian tidak pernah lagi dikunjungi dan akhirnya runtuh oleh waktu, sementara Ka'bah terus dijaga hingga kini dan menjadi pusat ibadah dunia. Dari peristiwa ini, ilmuwan Muslim menegaskan bahwa kejadian sebelum dan sesudah penyerangan Abraha mengandung pelajaran besar tentang bagaimana Allah mengatur sejarah. Tidak ada kebetulan dalam setiap peristiwa. Allah mengizinkan Abraha membangun kekuatannya, memberi waktu agar kesombongannya mencapai puncak, lalu menghancurkannya dalam sekejap tanpa perlawanan. Ini menunjukkan bahwa kebesaran dunia hanyalah ujian. Ketika manusia tidak mensyukurinya dan menggunakannya untuk melawan kehendak Allah, maka kekuasaan itu akan berbalik menjadi sebab kehinaan. Sejarah Abraha menjadi peringatan abadi bahwa rumah Allah tidak dapat dijatuhkan oleh manusia, dan siapapun yang berani mengangkat tangannya untuk menghancurkannya, maka tangannya sendiri yang akan binasa terlebih dahulu. Sesudah kehancuran pasukan bergajah yang dipimpin Abraha, dunia Arab seolah terdiam menyaksikan kekuasaan Allah yang nyata. Tidak ada perlawanan manusia, tidak ada pedang yang dihunus, tidak ada panah yang dilepaskan, tetapi pasukan besar yang datang dengan kesombongan itu lenyap seperti debu diterpa badai. Para ilmuwan Muslim kemudian meneliti lebih dalam peristiwa ini sebagai bukti bahwa sunnatullah dalam sejarah selalu berjalan sesuai ketetapannya, bahwa setiap kezaliman pasti memiliki batas dan setiap kesucian yang dijaga Allah akan tetap terpelihara walau seluruh kekuatan dunia bersatu untuk meruntuhkannya. Setelah peristiwa itu, sisa pasukan Abraha yang selamat kembali ke Yaman dalam keadaan hina dan ketakutan. Mereka membawa kabar yang tersebar cepat ke seluruh jazirah bahwa Allah telah menurunkan hukuman secara langsung. Abraha sendiri menderita penyakit aneh di tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya mulai membusuk sedikit demi sedikit hingga ajal menjemputnya dalam keadaan menakutkan. Para ahli sejarah Islam menuliskan bahwa tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya di hari-hari terakhir karena bau tubuhnya yang menyengat. Kematian yang tragis itu menjadi penutup kisah seorang penguasa yang menantang kehendak Tuhan. Menurut para ulama, kehancuran jasadnya adalah simbol dari kehancuran jiwa yang dipenuhi kesombongan dan ambisi. Yaman yang sebelumnya menjadi pusat kekuasaan Habasyah akhirnya kehilangan kestabilan. Banyak pemimpin kecil berebut kekuasaan dan saling menjatuhkan. Dari peristiwa itu, ilmuwan Muslim mengambil kesimpulan bahwa siapapun yang berusaha merusak kehormatan tanah suci, maka kehancurannya akan meluas bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada negeri yang menjadi tempat kekuasaannya. Ini adalah bagian dari sunnatullah bahwa negeri yang dipimpin dengan kesombongan tidak akan bertahan lama, karena keberkahan hanya akan turun kepada mereka yang tunduk kepada kebenaran. Kisah Yaman pasca kematian Abraha menjadi bukti bagaimana kesombongan membawa kehancuran, sementara ketundukan membawa kemuliaan. Kaum Quraisy pada masa itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di antara bangsa Arab. Mereka dianggap sebagai penjaga rumah Allah yang telah terbukti dilindungi oleh kekuatan ilahi. Ini membuat mereka dihormati dan mendapatkan kepercayaan dari berbagai kabilah. Dalam catatan sejarah, sejak saat itu, perjalanan dagang mereka ke Syam dan Yaman menjadi lebih aman. Para ilmuwan Muslim melihat hal ini sebagai bentuk karunia Allah yang diberikan kepada mereka sebagai pendahuluan sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad. Dengan peristiwa itu, Allah mengangkat martabat keturunan Ismail di mata bangsa Arab agar mereka menjadi penerima pertama dari wahyu yang akan datang. Namun, para ulama juga menjelaskan bahwa tidak semua kaum Quraisy memahami makna spiritual dari peristiwa tersebut.
sebagian di antara mereka justru tetap dalam kesyirikan, menyembah berhala, dan melupakan bahwa yang menyelamatkan Ka'bah bukanlah berhala-berhala itu, tetapi Allah semata. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah ingin menampakkan kekuasaannya sebelum diutusnya Rasul terakhir agar manusia tahu siapa yang sebenarnya layak disembah. Dengan kehancuran Abraha, Allah menutup bab kesombongan raja dan membuka bab kenabian bagi seorang yatim dari suku Quraisy yang kelahirannya terjadi di tahun yang sama. Dari sisi tafsir, surah Al-Fil bukan hanya menceritakan hukuman terhadap Abraha, tetapi juga menggambarkan metode Allah dalam menjaga agamanya. Ayat-ayatnya singkat namun penuh kekuatan. Para ahli bahasa seperti Al-Farra dan Al-Akhfasi menegaskan bahwa pemilihan kata dalam surah itu menunjukkan ketelitian ilahi. Kata alamter bukan berarti penglihatan mata, tetapi ajakan untuk merenungkan dengan hati. Allah seakan berkata kepada manusia agar mereka berpikir bagaimana pasukan besar dapat dihancurkan hanya dengan batu-batu kecil. Para ulama menjadikan surah ini sebagai bukti bahwa keajaiban tidak selalu memerlukan mukjizat yang terlihat, tetapi cukup dengan kehendak Allah yang bekerja di balik segala sebab. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa kehancuran pasukan Abraha juga menjadi tanda bagi bangsa Arab bahwa masa kejahilan mereka akan segera berakhir. Sejarah mencatat bahwa tidak lama setelah peristiwa itu, Makkah menjadi pusat perhatian dunia Arab bukan hanya karena Ka'bah, tetapi karena dari sanalah lahir sosok yang akan membawa cahaya ke seluruh penjuru bumi. Para ilmuwan Muslim mengaitkan ini dengan kebijaksanaan Allah dalam menata urutan sejarah. Allah menghancurkan simbol kekuatan dunia sebelum mengutus simbol kebenaran dari langit. Maka, ketika Nabi Muhammad lahir, beliau tumbuh di lingkungan yang telah menyaksikan bukti langsung dari penjagaan Allah, sehingga dakwah beliau menemukan dasar keyakinan yang kuat dalam hati orang-orang yang mengingat peristiwa Tahun Gajah. Para ahli sejarah seperti Al-Yaqubi menyebutkan bahwa Abraha bukan hanya dikalahkan oleh azab, tetapi juga oleh kekuatan doa. Sebelum pasukan itu mencapai Ka'bah, banyak penduduk Makkah yang berdoa dengan penuh ketakutan. Mereka meninggalkan kota dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Doa Abdul Muthalib dan para penjaga Ka'bah diabadikan dalam beberapa riwayat, di mana mereka memohon agar Allah menjaga rumahnya dari kehancuran. Doa itu dikabulkan dengan cara yang tidak disangka. Dari sini, para ulama mengambil hikmah bahwa kekuatan doa orang yang ikhlas mampu mengguncang langit dan mengubah takdir kebinasaan menjadi kemenangan. Abraha datang dengan ribuan pasukan, namun tidak ada satupun pedang manusia yang harus diangkat untuk mengalahkannya. Beberapa cendekiawan Islam juga mengkaji makna strategis di balik kegagalan Abraha. Mereka menilai bahwa Allah sengaja memperlihatkan kehancuran pasukan itu agar bangsa Arab memahami bahwa kekuatan luar yang datang dengan niat menguasai tanah suci tidak akan pernah berhasil. Hal ini menjadi dasar keyakinan mereka hingga masa-masa setelah Islam tersebar. Bahkan ketika kekaisaran besar seperti Romawi dan Persia mencoba menundukkan wilayah Islam, umat Muslim mengingat bahwa Allah telah menjaga rumahnya sejak zaman Abraha. Keyakinan ini menumbuhkan semangat jihad dan keteguhan iman yang luar biasa di kalangan sahabat Rasulullah dan generasi setelahnya. Dalam catatan tafsir modern, beberapa ulama menekankan bahwa kisah Abraha juga mencerminkan ketegangan antara kekuatan spiritual dan kekuatan material. Gajah dalam pasukan Abraha melambangkan kebesaran duniawi, sementara burung ababil melambangkan pasukan langit yang kecil, namun membawa kekuatan yang tak terbatas. Inilah perumpamaan tentang dunia dan akhirat, tentang manusia yang mengandalkan kekuatan fisik melawan kehendak Tuhan yang tak terlihat. Allah ingin menunjukkan bahwa segala yang tampak besar di mata manusia menjadi kecil di hadapan kekuasaannya.
Dari sinilah lahir pelajaran bahwa keangkuhan selalu berujung pada kehinaan, sedangkan ketundukan kepada Allah berakhir dengan kemenangan. Para ulama sufi melihat peristiwa itu dengan pendekatan ruhani. Mereka mengatakan bahwa gajah yang menolak maju ke arah Ka'bah adalah simbol dari fitrah makhluk yang mengenal Tuhan. Gajah itu tidak mau melangkah ke arah rumah yang disucikan oleh Allah karena naluri makhluk tidak akan pernah rela menentang Sang Pencipta. Sebaliknya, manusia yang diperintahkan untuk taat justru melanggar perintah dan menjadi penyebab kehancurannya sendiri. Abraha tidak memahami tanda-tanda ini karena hatinya telah tertutup oleh kebanggaan. Maka Allah membiarkan dirinya binasa bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Ketika kisah ini diceritakan kembali oleh para ulama sepanjang zaman, mereka menegaskan satu hal penting, bahwa kehormatan Makkah adalah kehormatan yang dijaga oleh langit. Siapapun yang berusaha menguasainya dengan kesombongan akan hancur sebagaimana Abraha binasa. Peristiwa ini bukan sekadar kenangan masa lalu, tetapi peringatan yang berlaku selamanya. Ka'bah berdiri bukan karena kekuatan batu dan dinding, melainkan karena kekuatan doa para nabi dan perlindungan Allah yang tak pernah putus. Dari kehancuran Abraha hingga lahirnya Rasulullah, sejarah menjadi saksi bahwa Allah selalu menepati janjinya. Dan Allah akan menjaga rumahnya dari setiap tangan yang berniat jahat terhadapnya. Seiring berlalunya waktu setelah kehancuran pasukan bergajah, kisah Abraha menjadi legenda yang terus dibicarakan di seluruh jazirah Arab. Setiap kabilah menceritakan kejadian itu dengan kekaguman dan ketakutan. Mereka melihatnya bukan sekadar sebagai peristiwa luar biasa, melainkan sebagai bukti nyata bahwa kekuasaan langit benar-benar melampaui kekuatan bumi. Bagi sebagian orang, kisah itu menumbuhkan rasa hormat yang semakin besar terhadap Ka'bah. Sementara bagi yang lain, ia menjadi titik awal munculnya kesadaran bahwa hanya Allah yang layak disembah, bukan berhala atau simbol-simbol buatan manusia. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa peristiwa itu menjadi gerbang perubahan spiritual besar yang membuka jalan bagi risalah kenabian. Dalam penjelasan para ahli sejarah Islam, Abraha sebenarnya tidak datang dengan niat perang yang spontan. Ia sudah lama menyiapkan ekspedisi itu sebagai bagian dari rencana besar untuk memindahkan arah perhatian bangsa Arab ke selatan. Ia memandang Makkah sebagai sumber pengaruh budaya dan ekonomi yang harus dihancurkan bila ingin menegakkan supremasi Yaman. Sebagaimana ditulis oleh sejarawan Muslim Al-Hamdani, Abraha bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang diplomat yang memahami kekuatan simbolik Ka'bah di hati bangsa Arab. Ia tahu bahwa siapapun yang menguasai tempat itu akan memegang kendali atas seluruh jazirah. Namun, kesalahannya adalah karena ia berusaha mencapai tujuan itu dengan menentang kehendak Allah. Sebelum berangkat, Abraha sempat menulis surat kepada Raja Najasyi di Habasyah, memberitahukan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah dan menggantinya dengan rumah ibadah di San'a. Raja Najasyi mendukung rencana itu dan mengirimkan bala bantuan. Para ulama menilai inilah awal mula kesalahan besar Abraha karena ia menganggap dukungan manusia lebih berarti daripada izin Tuhan. Dalam banyak catatan tafsir klasik, langkah Abraha menggambarkan watak manusia yang terlalu yakin pada kekuasaan duniawi. Ia menyangka bahwa pasukan besar, peralatan perang, dan rencana matang akan menjamin keberhasilan. Namun kenyataannya, semua itu tak memiliki arti di hadapan kehendak Allah. Beberapa ilmuwan Muslim kemudian mengkaji bagaimana Allah menampakkan keajaibannya melalui peristiwa itu tanpa melibatkan manusia. Mereka melihat bahwa kehancuran pasukan bergajah adalah bentuk pendidikan ilahi kepada seluruh bangsa Arab agar mereka memahami bahwa tanah suci tidak dijaga oleh kekuatan pedang, melainkan oleh kekuasaan Tuhan yang mengatur alam semesta.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis bahwa kehancuran Abraha merupakan pembukaan langit sebelum kenabian. Karena dari peristiwa itu, manusia belajar mengenal kekuasaan Allah yang tidak membutuhkan perantara. Peristiwa tersebut juga menumbuhkan kesadaran baru di kalangan penduduk Makkah. Mereka menyadari bahwa rumah yang mereka jaga memiliki nilai spiritual yang jauh melebihi kebanggaan suku. Sejak saat itu, Ka'bah bukan hanya menjadi tempat ritual, tetapi simbol perjanjian antara manusia dengan Tuhannya. Bahkan, orang-orang yang masih dalam kesyirikan pun menghormatinya dengan cara yang tidak mereka berikan kepada berhala manapun. Ini menjadi dasar bagi munculnya tatanan sosial dan keagamaan yang kelak menjadi wadah bagi dakwah Rasulullah. Para ilmuwan Muslim melihat hubungan erat antara peristiwa Abraha dan kesiapan bangsa Arab menerima risalah Islam. Allah telah membersihkan tanah suci dari ancaman luar agar ia siap menjadi pusat risalah langit. Abraha sendiri sebelum kehancurannya dikenal sebagai sosok yang keras kepala. Ia menolak setiap tanda-tanda yang seharusnya membuatnya berhenti. Menurut sebagian riwayat yang dikutip oleh Al-Wahidi, ketika gajahnya menolak melangkah menuju Ka'bah, beberapa orang di antara pasukannya memperingatkan bahwa mungkin Tuhan rumah itu tidak mengizinkan mereka mendekat. Namun, Abraha menganggap itu takhayul dan memerintahkan agar gajah dipukul lebih keras. Inilah yang disebut para ulama sebagai penolakan terhadap peringatan. Manusia seringkali melihat tanda-tanda kebenaran di depan matanya, tetapi karena kesombongan, ia berpaling. Akibatnya, ia tidak hanya kehilangan apa yang dikejar, tetapi juga kehormatannya sendiri. Setelah kehancuran pasukannya, bangsa Arab mulai menilai peristiwa itu sebagai batas antara dua zaman. Sebelum tahun gajah, mereka hidup dalam kesombongan dan pertikaian tanpa arah. Setelahnya, mereka mulai mengenal kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuatan suku dan senjata. Para ilmuwan Islam menafsirkan bahwa Allah menggunakan satu peristiwa untuk mengubah pandangan seluruh bangsa. Dari ketakutan mereka terhadap azab itu, tumbuh rasa tunduk dan hormat terhadap kehendaknya. Bahkan, kabilah yang jauh dari Makkah mendengar kabar itu dan mulai berhenti mengolok-olok Ka'bah. Tanah suci menjadi tempat yang lebih dihormati dari sebelumnya. Imam Al-Shahrastani dalam karyanya Al-Milal wa An-Nihal menulis bahwa Abraha adalah contoh nyata dari penguasa yang gagal memahami keseimbangan antara agama dan kekuasaan. Ia mengira bahwa memaksakan agama dengan kekuatan politik akan menegakkan kebenaran, padahal hal itu justru mencelakakan dirinya. Allah menunjukkan melalui kisah ini bahwa agama tidak akan berdiri tegak dengan paksaan, tetapi dengan ketulusan dan ketaatan kepada kehendak ilahi. Gereja megah yang ia bangun di San'a akhirnya ditinggalkan dan menjadi reruntuhan, sementara Ka'bah tetap menjadi pusat ibadah hingga akhir zaman. Perbandingan ini menjadi bukti nyata dari janji Allah bahwa kebenaran akan selalu menang, walau dunia berusaha menutupinya. Dari sudut pandang moral, ilmuwan Muslim juga menilai bahwa kisah Abraha menyimpan pesan tentang kesalahan manusia yang terlalu mencintai kemegahan. Ia membangun rumah ibadah untuk tujuan yang salah, menjadikannya alat kebanggaan dan sarana kekuasaan. Dalam pandangan para ulama, Allah membenci kesombongan yang diselubungi pakaian agama. Karena itu, kehancurannya dijadikan pelajaran agar manusia tidak memanfaatkan simbol suci untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Abraha gagal menjaga niatnya, banyak manusia setelahnya juga terjerumus dalam kesalahan yang sama. Allah mengabadikan kisah itu agar manusia sadar bahwa setiap tindakan yang berangkat dari kesombongan pasti berujung pada kehinaan. Para sejarawan Islam kemudian menilai bahwa kehancuran pasukan gajah menjadi pengingat abadi bahwa setiap kekuatan yang menyerang tempat suci akan binasa. Dari masa ke masa, sejarah membuktikan hal itu.
Ketika kaum Quraisy lalu bangsa-bangsa besar di sekitar Makkah mencoba menguasainya, Allah selalu menggagalkan niat mereka. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa peristiwa Abraha menjadi pola ketetapan ilahi bagi tanah suci. Siapapun yang berusaha mengotori atau merusaknya akan dihadapkan dengan kehancuran yang tidak bisa dielakkan. Karena itu, Makkah menjadi satu-satunya tempat di dunia yang tak pernah ditaklukkan dengan pedang hingga kini. Dan hal ini diyakini sebagai kelanjutan dari janji Allah pada saat menghancurkan Abraha. Kisah Abraha tidak hanya menjadi bahan tafsir dan sejarah, tetapi juga menjadi cermin bagi umat Islam tentang bagaimana kesombongan dapat menutup mata terhadap kebenaran. Ia berangkat dengan niat menghapus simbol tauhid, namun justru perbuatannya menjadi tanda kebesaran Allah yang diingat sepanjang masa. Ka'bah yang ingin ia hancurkan menjadi semakin mulia, sedangkan namanya diingat hanya sebagai peringatan akan kehinaan. Dari peristiwa itu, para ulama menyimpulkan bahwa kemuliaan tidak datang dari kekuasaan atau jumlah pasukan, tetapi dari keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah. Itulah pelajaran abadi dari kisah Abraha, penguasa yang ingin menjatuhkan rumah Allah, namun akhirnya menjadi bukti nyata tentang bagaimana Allah menjaga kemuliaannya dengan cara yang tak terduga. Allah menunjukkan melalui kisah ini bahwa agama tidak akan berdiri tegak dengan paksaan, tetapi dengan ketulusan dan ketaatan kepada kehendak ilahi. Gereja megah yang ia bangun di San'a akhirnya ditinggalkan dan menjadi reruntuhan, sementara Ka'bah tetap menjadi pusat ibadah hingga akhir zaman. Perbandingan ini menjadi bukti nyata dari janji Allah bahwa kebenaran akan selalu menang, walau dunia berusaha menutupinya. Dari sudut pandang moral, ilmuwan Muslim juga menilai bahwa kisah Abraha menyimpan pesan tentang kesalahan manusia yang terlalu mencintai kemegahan. Ia membangun rumah ibadah untuk tujuan yang salah, menjadikannya alat kebanggaan dan sarana kekuasaan. Dalam pandangan para ulama, Allah membenci kesombongan yang diselubungi pakaian agama. Karena itu, kehancurannya dijadikan pelajaran agar manusia tidak memanfaatkan simbol suci untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Abraha gagal menjaga niatnya, banyak manusia setelahnya juga terjerumus dalam kesalahan yang sama. Allah mengabadikan kisah itu agar manusia sadar bahwa setiap tindakan yang berangkat dari kesombongan pasti berujung pada kehinaan. Para sejarawan Islam kemudian menilai bahwa kehancuran pasukan gajah menjadi pengingat abadi bahwa setiap kekuatan yang menyerang tempat suci akan binasa. Dari masa ke masa, sejarah membuktikan hal itu. Ketika kaum Quraisy lalu bangsa-bangsa besar di sekitar Makkah mencoba menguasainya, Allah selalu menggagalkan niat mereka. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa peristiwa Abraha menjadi pola ketetapan ilahi bagi tanah suci. Siapapun yang berusaha mengotori atau merusaknya akan dihadapkan dengan kehancuran yang tidak bisa dielakkan. Karena itu, Makkah menjadi satu-satunya tempat di dunia yang tak pernah ditaklukkan dengan pedang hingga kini. Dan hal ini diyakini sebagai kelanjutan dari janji Allah pada saat menghancurkan Abraha. Kisah Abraha tidak hanya menjadi bahan tafsir dan sejarah, tetapi juga menjadi cermin bagi umat Islam tentang bagaimana kesombongan dapat menutup mata terhadap kebenaran. Ia berangkat dengan niat menghapus simbol tauhid, namun justru perbuatannya menjadi tanda kebesaran Allah yang diingat sepanjang masa. Ka'bah yang ingin ia hancurkan menjadi semakin mulia, sedangkan namanya diingat hanya sebagai peringatan akan kehinaan. Dari peristiwa itu, para ulama menyimpulkan bahwa kemuliaan tidak datang dari kekuasaan atau jumlah pasukan, tetapi dari keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah. Itulah pelajaran abadi dari kisah Abraha, penguasa yang ingin menjatuhkan rumah Allah, namun akhirnya menjadi bukti nyata tentang bagaimana Allah menjaga kemuliaannya dengan cara yang tak terduga.